Di sebuah desa terpencil, ada jalan yang hanya dilewati saat bulan purnama. Orang-orang menyebutnya Jalur Rembulan. Malam itu, seorang wanita hamil menoleh ke belakang. Dan sejak saat itu, batas antara manusia dan bangsa jin terbuka. Desa Wonosari di lereng Gunung Lawu terkenal dengan kesunyiannya yang mencekam setiap malam. Hutan bambu mengelilingi desa dan ada satu bagian jalan setapak yang disebut warga sebagai Jalur Rembulan karena cahaya bulan selalu menembus rimbunnya pepohonan di sana. Orang tua kerap melarang anak muda melewati jalur itu pada malam hari, apalagi sendirian. Di desa itu tinggal seorang gadis bernama Siti Rahayu, berusia 21 tahun. Cantik parasnya, tutur katanya halus, dan rajin membantu ibunya di sawah. Namun, hingga usianya melewati 20 tahun, tak satu pun pemuda desa yang berani melamarnya. Konon, siapapun yang mencoba mendekati Siti selalu mengalami hal aneh. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada pula yang mendadak pindah keluar kota tanpa pamit. Siti sering merasa kesepian. Malam-malamnya, ia habiskan di teras rumah kayu peninggalan almarhum ayahnya, memandangi jalan setapak yang menuju ke Jalur Rembulan. Ibunya, Bu Lastri, pernah berpesan, "Nak, jangan pernah keluar rumah saat malam Jumat Kliwon. Kau tahu, jalur itu angker. Banyak yang bilang, ada bangsa tak kasat mata yang mencari pasangan manusia." Namun, rasa penasaran Siti jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Suatu malam Jumat Kliwon, ketika bulan purnama menggantung di langit, Siti diam-diam keluar rumah. Dengan selendang putih menutupi bahunya, ia melangkah menuju Jalur Rembulan. Udara terasa berbeda. Angin malam berdesir membawa bau melati yang menyengat. Di tengah jalan, Siti mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh. Seorang pria tinggi dengan wajah tampan, berpakaian rapi, seperti bangsawan Jawa, berdiri sambil tersenyum. "Selamat malam, Rahayu," sapa pria itu. Siti terkejut. "Siapa? Siapa kamu? Bagaimana kau tahu namaku?" Pria itu membungkuk hormat. "Namaku Raden Surya. Aku sudah lama memperhatikanmu. Kau berbeda dari gadis lain. Malam ini, aku ingin melamarmu." Siti terdiam. Hatinya berdegup kencang, tapi ada sesuatu dari tatapan mata Raden Surya yang membuatnya tenang sekaligus takut, seakan ia tak mampu menolak. Tanpa sadar, Siti mengangguk. Pria itu tersenyum lebar. "Mulai malam ini, kau adalah istriku. Tapi ingat, jangan pernah bertanya siapa aku sebenarnya. Jika kau melanggar, sesuatu yang mengerikan akan terjadi." Siti hanya bisa menunduk. Setelah itu, ia pingsan. Keesokan harinya, Bu Lastri menemukan putrinya terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Namun sejak hari itu, Siti berubah. Ia tampak lebih segar, lebih cantik, dan sering melamun sambil tersenyum sendiri. Anehnya, setiap malam pintu kamarnya terkunci rapat dan suara-suara aneh terdengar dari dalam. Suara laki-laki berbisik, langkah kaki berat, bahkan kadang bau melati memenuhi rumah. Warga desa mulai bergunjing. Mereka curiga Siti telah menikah dengan makhluk halus. Namun yang paling mengejutkan, 2 bulan kemudian, Siti dinyatakan hamil. Bu Lastri menangis kebingungan. "Rahayu, siapa yang menghamilimu?" Siti hanya menjawab lirih, "Suamiku, Bu, Raden Surya." Warga semakin yakin bahwa Siti menikah dengan bangsa jin. Namun, tak ada yang berani mengusik karena setiap orang yang berani mengejek Siti, malamnya selalu sakit panas atau didatangi mimpi buruk. Kehamilan Siti berjalan aneh. Perutnya membesar lebih cepat dari biasanya. Dalam 4 bulan saja, perutnya sudah sebesar wanita hamil 7 bulan. Bu Lastri semakin takut. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan bayi terdengar samar dari kamar Siti, padahal bayinya belum lahir. Dan malam itu,
Siti memandangi bayangan di cermin kamarnya. Wajahnya masih sama, tapi di sampingnya berdiri sosok Raden Surya dengan mata merah menyala. "Bersiaplah, Rahayu, anak kita akan segera lahir." Siti menjerit, tapi suaranya hilang ditelan malam. Malam itu, Desa Wonosari diliputi ketegangan yang sulit dijelaskan. Angin bertiup kencang dari arah hutan bambu, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan-bisikan samar. Bau melati pekat menyelimuti udara, padahal di desa itu tak ada satupun kebun melati. Di rumah kayu peninggalan almarhum ayahnya, Siti Rahayu mengerang kesakitan. Perutnya yang membesar tak wajar itu kini terasa seperti diremas dari dalam. Usianya baru 4 bulan hamil, namun tanda-tanda persalinan datang lebih cepat. "Ya Allah, Rahayu, kenapa bisa begini? Kau belum cukup bulan," teriak Bulastri, panik memegang tangan putrinya. Siti menggeliat, wajahnya pucat dan penuh keringat. "Bu, dia mau keluar. Aku tak sanggup menahannya." Jeritan Siti menggema di dalam rumah, membuat beberapa tetangga berdatangan. Namun anehnya, begitu mereka sampai di depan pintu rumah, angin kencang berhembus begitu dingin hingga bulu kuduk mereka berdiri. Salah satu tetangga, Pak Jaiman, berkata lirih, "Aku tak berani masuk. Bau melati ini bukan bau biasa, seperti ada makhluk lain yang menjaga." Maka tinggallah Bulastri seorang diri membantu persalinan putrinya. Ia berusaha kuat meski tubuhnya sendiri gemetar ketakutan. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Sesosok pria tinggi berwajah tampan masuk, mengenakan pakaian adat Jawa hitam lengkap dengan belangkon. Matanya tajam, senyumnya menakutkan. Bulastri terperangah. "Kau? Siapa kau?" Pria itu menjawab dengan suara dalam dan berat. "Aku, Raden Surya, suami anakmu. Malam ini anak kami harus lahir. Jangan menghalangi." Bulastri mundur, tubuhnya gemetar. Suara itu terasa bukan berasal dari dunia manusia. Sementara itu, tubuh Siti terguncang hebat. Ia berteriak kesakitan. Darah mulai mengalir, memenuhi kain yang disiapkan ibunya. Namun, suara tangisan bayi juga terdengar samar, seakan-akan bayi itu sudah berada di luar perut. Dengan sekali hentakan, Siti melahirkan. Suara tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. Bayi itu terlihat normal. Kulitnya putih bersih, matanya hitam bulat, dan tangisannya lantang. Bulastri meneteskan air mata, campuran lega dan takut. "Alhamdulillah, cucuku." Namun kelegaan itu seketika berubah jadi kengerian. Bayi itu meski terlihat seperti manusia, matanya beberapa kali berkilat merah darah saat menatap ibunya. Raden Surya mengangkat bayi itu tinggi-tinggi, menatapnya dengan bangga. "Inilah pewaris darahku, separuh manusia, separuh bangsaku. Ia akan membawa garis keturunan yang tak pernah bisa diputus." Siti yang masih lemah berusaha berkata lirih, "Tolong, jangan ambil bayiku." Raden Surya menoleh padanya, matanya berkilau merah. "Tenanglah Rahayu, bayi ini tetap milikmu. Tapi kau harus tahu, ia bukan bayi biasa. Ia akan tumbuh cepat, berbeda dari anak manusia lain." Seketika itu, suara tangisan bayi berubah pelan, lebih menyerupai erangan. Bayi itu menoleh ke arah Bulastri, dan tatapan matanya membuat perempuan tua itu hampir pingsan. Ia merasa seperti ada ribuan jarum menembus tubuhnya. Raden Surya lalu menghilang begitu saja bersama bayangan pekat, meninggalkan Siti, bayinya, dan Bulastri yang masih gemetar. Kabar kelahiran bayi Siti menyebar cepat ke seluruh desa Wonosari. Orang-orang datang menengok, tapi anehnya, setiap yang masuk rumah itu merasakan hawa dingin menusuk tulang. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok pria tinggi berdiri di sudut rumah, padahal tak ada siapapun di sana. Warga semakin yakin Siti
menikah dengan bangsa jin. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin nyata. Bayi yang diberi nama Raka itu tumbuh tak wajar. Baru seminggu, tubuhnya sudah sebesar bayi berusia 3 bulan. Tangisannya terdengar keras sampai radius 100 meter, membuat ayam-ayam berkokok dan anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Pernah suatu malam, Bulastri mendengar suara bayi tertawa dari dapur. Saat ia menghampiri, ia mendapati Raka duduk sendirian di lantai tanah, padahal Siti yakin telah menidurkannya di ranjang. Mata bayi itu berkilat merah, lalu padam kembali seolah tak terjadi apa-apa. Ketakutan semakin menjadi ketika seorang dukun desa, Mbah Wiryo, datang untuk melihat. Begitu ia menatap Raka, wajahnya langsung pucat pasi. "Lastri, anak ini bukan anak biasa. Darahnya bercampur dengan bangsa jin. Jika kau tidak hati-hati, desa ini akan menanggung akibatnya." Sejak malam itu, suasana rumah Siti semakin mencekam. Setiap malam Jumat Kliwon, suara langkah kaki berat terdengar mondar-mandir di sekitar rumah. Meski tak ada seorang pun di luar, bau melati semakin menyengat, membuat warga enggan mendekat. Dan pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung di atas jalur rembulan, Raka yang masih bayi tiba-tiba bisa berdiri di ranjang. Ia menatap ibunya dengan senyum menyeramkan, lalu mengucapkan kata pertamanya, kata yang seharusnya tak mungkin keluar dari mulut bayi. "Ibu." Siti menjerit sekeras-kerasnya. Sejak malam pertama Raka bisa berbicara kata "Ibu", kehidupan di rumah kayu peninggalan ayah Siti tak pernah lagi tenang. Bulastri sering terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kaki anak kecil berlarian di luar rumah. Tapi saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Hanya bau melati yang semakin menusuk hidung, bercampur bau tanah basah. Keanehan Raka semakin jelas. Dalam waktu 1 bulan, tubuhnya sudah sebesar anak berusia 3 tahun. Giginya tumbuh penuh, tajam, dan sorot. Matanya sering memancarkan cahaya merah ketika marah. Suatu sore, Pak Jaiman, tetangga sebelah rumah, memberanikan diri menegur Bulastri. "Lastri, maaf aku harus jujur. Anak itu bukan anak manusia. Kami semua di desa resah. Ayam-ayam mati mendadak, kambing hilang tanpa jejak, dan tiap malam terdengar tangisan dari arah rumahmu. Aku mohon, kau harus melakukan sesuatu." Bulastri menunduk, wajahnya penuh lelah. "Aku pun tahu, Jaiman. Tapi apa yang bisa kulakukan? Dia cucuku. Aku tak bisa membunuh darah daging sendiri." Di dalam rumah, Siti yang mendengar percakapan itu menangis. Ia memeluk Raka erat-erat. Meski menyadari ada kejanggalan pada anaknya, kasih sayang seorang ibu membuatnya tak sanggup melepaskannya. Malam itu, saat bulan purnama menggantung tepat di atas jalur rembulan, Siti terbangun karena suara lirih dari kamar Raka. Saat ia mendekat, tubuhnya langsung merinding. Raka yang baru berusia 2 bulan itu kini terlihat seperti anak usia 7 tahun, duduk di lantai sambil menggambar lingkaran aneh dengan kapur putih. "Raka, apa yang kau lakukan, nak?" Suara Siti bergetar. Raka menoleh, matanya berkilat merah. Senyum menyeramkan terukir di wajah kecilnya. "Aku sedang menulis pintu, Bu, supaya ayah bisa masuk lebih lama." Sekujur tubuh Siti lemas. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Jendela terbuka dengan keras, dan sosok Raden Surya muncul di dalam lingkaran itu. Wajahnya tampak semakin menyeramkan. Kulitnya pucat kebiruan, matanya merah menyala. "Bagus sekali anakku, kau semakin kuat." Siti menjerit, namun Raden Surya mendekatinya. "Tenanglah Rahayu, kau harus bangga. Anak kita akan jadi penghubung 2 dunia." Siti mencoba menolak. "Tidak,
Aku hanya ingin anakku tumbuh normal. Aku tak peduli bangsamu. Raden Surya mendekatkan wajahnya. Suaranya seperti bisikan dari dasar sumur. Terlambat, Rahayu. Ia sudah menjadi bagian dari kami. Dan kau, mau tak mau, akan selalu terikat padaku. Siti jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya Mbah Wiryo, dukun tua yang pernah memperingatkan, kembali datang. Ia membawa beberapa kemenyan dan segenggam bunga 7 rupa. Dengan suara parau, ia berkata, "Lastri, Rahayu, aku tak bisa berlama-lama di sini. Energi rumah ini terlalu kuat. Aku hanya bisa memberi pesan, jangan biarkan anak itu keluar dari desa. Jika ia melewati batas jalur rembulan, bencana besar akan menimpa kita semua." Kata-kata itu membuat Bu Lastri semakin ketakutan. Ia berusaha menjaga agar Raka selalu berada di rumah. Tapi semakin hari, anak itu semakin sulit dikendalikan. Raka sering keluar sendiri pada malam hari. Pernah suatu malam, seorang pemuda desa, Wahyu, melihatnya duduk di cabang pohon beringin dekat sawah. Tubuhnya terlihat kecil, tapi bayangannya memanjang sampai menutupi tanah. Ketika Wahyu mencoba mendekat, Raka menoleh dengan mata merah dan tertawa melengking. Sejak malam itu, Wahyu jatuh sakit keras, tubuhnya kurus kering, lalu meninggal seminggu kemudian. Kabar itu membuat warga desa semakin yakin Raka adalah anak jin. Mereka mulai menuntut agar Siti dan anaknya diusir. Namun Siti menolak dengan keras. Ia memohon kepada warga, menangis sambil memeluk anaknya. "Tolong, jangan usir aku. Aku hanya seorang ibu. Raka adalah darah dagingku." Bu Lastri pun ikut membela anaknya, meski hatinya sendiri penuh ketakutan. Tetapi ketegangan semakin menjadi ketika kejadian mengerikan menimpa rumah Pak Jaiman. Suatu malam, ia ditemukan tewas di ladang dengan tubuh membiru, seperti dicekik makhluk tak kasat mata. Anehnya, di tanah sekitar jasadnya terdapat jejak kaki kecil, seolah jejak anak berusia 5 tahun. Padahal semua orang tahu Raka belum pernah menginjakkan kaki di ladang itu. Warga desa berkumpul dengan kemarahan. Mereka mendatangi rumah Siti sambil membawa obor dan parang. "Usir mereka, anak itu membawa petaka," teriak salah satu warga. Siti berlari keluar, menangis, "Tolong, jangan sakiti anakku." Namun tiba-tiba Raka keluar dari rumah. Tubuhnya tegap seperti anak usia 10 tahun, padahal baru 3 bulan lalu ia lahir. Tatapannya dingin, lalu ia tersenyum sinis. "Kalian berani melawan darahku?" Dalam sekejap, angin kencang berhembus, obor-obor padam, dan warga terhuyung ketakutan. Dari balik bayangan, sosok Raden Surya muncul, menatap seluruh warga dengan mata merah menyala. "Siapapun yang berani mengusik anakku akan menanggung kutukan." Suasana malam itu berubah mencekam. Warga desa lari ketakutan meninggalkan rumah Siti. Dan sejak saat itu, Desa Wonosari tidak pernah lagi sama. Sejak malam ketika Raden Surya menampakkan diri di hadapan warga, Desa Wonosari tak pernah lagi tentram. Orang-orang berhenti berani menegur Siti Rahayu maupun anaknya. Mereka bahkan memilih berjalan memutar jauh hanya untuk tidak melewati rumah kayu di tepi jalur rembulan. Namun, ketakutan warga semakin menjadi setelah keanehan mulai menyebar ke seluruh desa. Ternak-ternak mati mendadak dengan tubuh membiru. Padi yang siap panen mendadak layu dalam semalam. Dan yang paling mengerikan, beberapa anak kecil mulai mengigau di malam hari, menyebut nama Raka berulang kali. "Raka datang, Raka memanggil kami." Begitu ucap salah seorang bocah sebelum akhirnya jatuh sakit panas tinggi. Bu Lastri semakin gelisah. Rambutnya memutih lebih cepat, wajahnya penuh gurat kelelahan. Ia sering duduk di serambi rumah sambil menatap cucunya dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. "Rahayu,
kita harus melakukan sesuatu. Anak ini semakin hari semakin menakutkan. Aku takut ia bukan lagi darah daging manusia. Siti hanya bisa menangis. Ia tahu ibunya benar, namun cintanya sebagai seorang ibu membuatnya buta. Ia selalu percaya bahwa meski Raka lahir dari percampuran dua dunia, hatinya masih bisa dibimbing. Namun, kenyataan berkata lain. Suatu malam Jumat Kliwon, bulan purnama menggantung tinggi di atas jalur rembulan. Udara dingin menusuk dan bau melati menyelimuti seluruh rumah. Raka, yang tubuhnya kini sebesar remaja berusia 15 tahun, meski baru berumur setengah tahun, berdiri di halaman rumah dengan mata merah berkilau. Ia mengangkat tangannya ke langit, lalu berbisik dengan suara yang bukan milik anak kecil. "Ayah, waktunya semakin dekat." Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar dari arah hutan bambu. Angin kencang membuat pepohonan meliuk seperti hendak tumbang. Dari balik gelap terdengar suara-suara mengerikan, seperti tawa, erangan, dan tangisan bayi bercampur jadi satu. Bu Lastri menutup telinganya, berteriak histeris, "Ya Allah, apa yang kau lakukan, Raka?" Raka menoleh dengan wajah dingin. "Aku hanya membuka jalan. Dunia kalian terlalu rapuh. Sebentar lagi akan bersatu dengan dunia kami." Malam itu, warga desa yang tinggal di dekat rumah Siti melihat pemandangan yang membuat mereka trauma seumur hidup. Mereka mengaku melihat puluhan sosok hitam berwajah rata, tanpa mata dan mulut, berjalan mondar-mandir di sekitar rumah Siti, seakan sedang menunggu perintah. Keesokan harinya, Mbah Wiryo kembali datang dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak semakin lemah. Ia membawa kendi berisi air bunga dan segenggam tanah dari makam leluhur desa. "Lastri, Rahayu, aku sudah melihat semuanya dalam tirakatku. Anak itu, jika dibiarkan tumbuh besar, akan membuka gerbang antara dunia jin dan manusia. Desa ini akan lenyap, bahkan bukan hanya Wonosari, tapi seluruh daerah di sekitarnya." Bu Lastri menangis terseduh-seduh. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah?" "Itu cucuku. Bagaimana aku bisa mengusir darah daging sendiri?" Mbah Wiryo menatap tajam. "Hanya ada satu cara. Kalian harus mengembalikannya ke asalnya. Anak itu harus dibawa ke jalur rembulan pada malam purnama dan ditinggalkan di sana. Biarlah bangsanya sendiri yang mengambil. Kalau kalian gagal, kita semua akan binasa." Siti terdiam lama. Hatinya hancur mendengar keputusan itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Mbah Wiryo benar. Keanehan demi keanehan semakin nyata. Malam-malamnya tak pernah lagi damai. Dan ia sadar meski ia mencintai anaknya, Raka bukanlah sepenuhnya manusia. Namun keputusan itu tidak mudah. Malam berikutnya, saat Siti hendak mengajak Raka berbicara, ia mendapati anak itu sedang duduk di sudut kamar. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Ketika Siti memanggil namanya, Raka menoleh perlahan. Senyumnya menyeramkan. "Ibu, kau ingin membuangku ya?" Jantung Siti hampir berhenti berdetak. Tidak, Nak. Ibu hanya ingin kau." Raka memotong dengan suara dingin. "Aku mendengar semuanya. Aku tahu niat kalian. Tapi ingat ibu, aku bukan anak biasa. Jika ibu mencoba meninggalkanku, aku akan membawa ibu bersamaku." Siti jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu apakah masih ada jalan keluar. Sementara itu, desa semakin porak-poranda. 3 orang warga ditemukan mati mendadak dengan wajah membiru dan lidah menjulur, seakan dicekik oleh makhluk tak kasat mata. Di tanah sekitar jasad mereka selalu ada jejak kaki kecil. Jejak yang semua orang tahu milik Raka. Desas-desus menyebar bahwa kutukan sudah menyelimuti seluruh desa Wonosari. Beberapa keluarga bahkan memilih pergi meninggalkan desa di malam buta.
Di tengah kekacauan itu, Bu Lastri hanya bisa menangis di serambi rumah. Ia memeluk Siti erat-erat sambil berbisik, "Anakku, mungkin inilah akibatmu melanggar pesan leluhur. Kau menerima lamaran bangsa lain dan kini kita semua menanggung akibatnya." Siti hanya bisa terisak. Ia menatap Raka dari kejauhan yang kini berdiri di halaman rumah. Tubuhnya semakin tinggi, matanya menyala merah menatap bulan purnama. Dan di balik bayangan, sosok Raden Surya tersenyum puas. Suasana desa Wonosari semakin kacau. Dalam 2 minggu terakhir, sudah 5 warga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Wajah membiru, mata melotot, dan lidah terjulur. Anehnya, di sekitar jasad selalu ada jejak kaki kecil yang semakin lama semakin besar, persis seperti pertumbuhan Raka yang tak masuk akal. Warga yang masih bertahan di desa hidup dalam ketakutan. Setiap malam, mereka menutup rapat pintu rumah, menyalakan dupa, dan membaca doa tanpa henti. Namun, meski begitu, suara langkah kaki kecil tetap terdengar mondar-mandir di sekitar rumah mereka, diiringi bau melati yang menusuk. Bu Lastri semakin tertekan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, seakan habis dimakan rasa takut. Ia berkali-kali meminta Siti untuk mengikuti saran Mbah Wiryo, membawa Raka ke jalur rembulan saat purnama, lalu meninggalkannya di sana. "Rahayu, dengar ibumu ini. Kalau kau terus menahan anak itu di sini, kita semua akan mati. Desa ini sudah jadi neraka. Kau mau tunggu sampai seluruh warga datang dengan parang membakar rumah kita?" Siti terdiam lama. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah Raka, yang kini tubuhnya sudah seperti remaja, berusia 17 tahun, padahal usianya baru 7 bulan. Sorot matanya tajam, senyumnya misterius. Air mata Siti jatuh. "Aku ibunya, Bu. Bagaimana mungkin aku tega membuang darah dagingku sendiri?" Bu Lastri menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Nak, terkadang cinta seorang ibu adalah dengan merelakan. Percayalah, ini bukan tentang membuang, tapi menyelamatkan. Menyelamatkanmu, menyelamatkan kita semua." Malam purnama pun tiba. Langit terang dengan sinar bulan yang menggantung tepat di atas hutan bambu. Jalur rembulan terlihat semakin mencekam, diterangi cahaya pucat yang menembus rimbun pepohonan. Dengan langkah gemetar, Siti membawa Raka berjalan menuju jalur itu. Bu Lastri berjalan di belakang mereka sambil terus membaca doa dalam hati. Mereka ditemani Mbah Wiryo yang meski sudah renta, tetap memaksakan diri datang dengan membawa kendi berisi air bunga dan seikat daun sirih. Sepanjang perjalanan, Siti hanya bisa menangis. Raka berjalan tenang di sampingnya, tanpa sedikit pun terlihat bingung. Bahkan, sesekali ia tersenyum. Sesampainya di tengah jalur rembulan, Mbah Wiryo menancapkan kemenyan ke tanah, lalu menyalakannya. Asap putih mengepul, bercampur bau melati yang semakin pekat. Dengan suara serak, Mbah Wiryo berseru, "Wahai bangsa jin, malam ini kami mengembalikan darah kalian. Ambillah anak ini dan jangan lagi mengganggu manusia." Siti menggigil. Ia menunduk, memeluk Raka untuk terakhir kalinya. "Nak, maafkan ibu. Andai saja aku bisa memilih jalan lain. Aku hanya ingin kau bahagia, tapi ternyata kau bukan untuk dunia ini." Namun, sebelum Siti melepaskan pelukannya, Raka menoleh, menatap ibunya dengan mata merah menyala. Senyumnya melebar, penuh ancaman. "Ibu, kau berani meninggalkanku?" Siti tertegun. Raka perlahan melepaskan diri dari pelukannya, lalu berdiri di tengah lingkaran asap kemenyan. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan bergoyang hebat. Dari balik bayangan, puluhan sosok hitam muncul, tubuhnya tinggi kurus dengan wajah tanpa mata. Mereka berjalan mendekat, berbaris di belakang Raka, seakan menyambutnya sebagai pemimpin. Tiba-tiba,
Dari tengah kegelapan, sosok Raden Surya muncul. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya pucat kebiruan, matanya merah menyala. Ia tertawa, suaranya bergema di seluruh hutan. "Bagus, Raka. Malam ini adalah malammu. Dunia manusia akan segera tunduk di kakimu." Mbah Wiryo berusaha menahan dengan membaca mantra dan memercikan air bunga ke tanah. Tapi seketika, kendi di tangannya pecah dengan sendirinya dan tubuh Renta itu terpental beberapa meter. Siti berteriak panik. "Mbah!" Bulastri memeluk putrinya erat-erat, gemetar ketakutan. Raden Surya menatap mereka dengan tatapan tajam. "Rahayu, kau tak bisa lari dari takdirmu. Kau istriku dan kau ibu dari penghubung dua dunia. Kau akan tetap bersamaku selamanya." Raka perlahan mengangkat tangannya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari perut bumi. Suara-suara mengerikan menggema, tangisan bayi, teriakan orang tua, hingga tawa panjang yang menusuk telinga. Siti menjerit, lututnya lemas. Ia memeluk Bulastri erat-erat, sementara sosok-sosok hitam itu semakin mendekat. Dan malam itu, jalur rembulan benar-benar berubah menjadi pintu menuju dunia lain. Tanah di jalur rembulan bergetar semakin keras. Pohon-pohon bambu meliuk, suaranya berderak seperti tulang patah. Dari dalam tanah, asap hitam mengepul, membawa bau anyir bercampur melati yang menusuk hidung. Siti Rahayu berlutut sambil memeluk ibunya, Bulastri. Tubuh mereka gemetar hebat. Di depan mereka, Raka berdiri tegak. Tubuhnya kini sebesar pria dewasa, padahal ia baru lahir 7 bulan lalu. Matanya merah menyala dan senyumnya begitu menakutkan. "Ibu, lihatlah aku. Aku bukan lagi anak kecil. Aku adalah penghubung dua dunia. Dunia kalian akan jadi milikku." Suara Raka menggema, bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga menusuk langsung ke dada, membuat Siti hampir kehilangan kesadaran. Dari balik bayangan, Raden Surya melangkah maju. Pakaian kebesarannya berkibar ditiup angin kencang. Wajahnya tampak semakin menyeramkan. Kulitnya pucat dan retak-retak, seakan bukan lagi kulit manusia. Malam ini waktunya tiba. Gerbang akan terbuka dan manusia akan tunduk pada bangsa kami. Mbah Wiryo yang terkapar setelah terpental masih berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga, ia menghunus keris pusaka kecil yang dibawanya, lalu menancapkannya ke tanah sambil membaca mantra dengan suara parau. "Ya leluhur Wonosari, lindungilah kami. Jangan biarkan gerbang ini terbuka." Namun, sebelum mantra selesai, Raka mengangkat tangannya. Angin berhembus kencang, membuat tubuh Renta itu terangkat, lalu terhempas ke batang pohon bambu. Darah muncrat dari mulutnya. "Mbah!" teriak Siti histeris. Mbah Wiryo menoleh terakhir kalinya, matanya nanar, lalu berbisik lirih. "Rahayu, hanya kau yang bisa menghentikannya. Darahmu, darah ibunya." Setelah itu, tubuhnya terkulai tak bergerak. Siti menangis meraung. Ia memeluk Bulastri, sementara di hadapan mereka, Raka semakin tenggelam dalam lingkaran asap hitam. Dari tanah yang merekah, muncul tangan-tangan panjang berwarna hitam legam, meraih ke udara, mencoba menarik apapun yang bisa digapai. Suara jeritan menggema dari dalam bumi, begitu mengerikan hingga bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Bulastri bergetar hebat, air matanya mengalir deras. "Rahayu, kita tak bisa melawannya. Biarkan saja. Mungkin inilah takdir kita." Namun Siti menatap anaknya, hatinya hancur. Ia tahu Raka memang anaknya, tapi Raka juga bukan manusia. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang. "Hanya kau yang bisa menghentikannya, darah ibunya." Dengan langkah gontai, Siti maju mendekati Raka. "Raka, dengarkan ibu. Kau tetap anakku. Meski darahmu bercampur jin,
Kau lahir dari rahimku. Aku yang melahirkanmu. Aku yang menimangmu. Jangan lakukan ini." Raka menoleh perlahan. Matanya menyala merah, tapi sejenak ada kilatan ragu di sana. "Ibu, kau mencintaiku?" Air mata Siti jatuh deras. Ia mengangguk. "Ya, ibu mencintaimu. Tapi jika cintamu pada ibu benar, hentikan ini. Jangan hancurkan manusia." Tiba-tiba, Raden Surya tertawa keras. "Jangan dengarkan dia, Raka. Kau bukan manusia. Kau milik bangsaku. Dunia ini harus tunduk padamu." Raka menoleh ke ayahnya, lalu ke ibunya. Wajahnya bergejolak antara marah dan bingung. Suara gemuruh tanah semakin kuat. Tangan-tangan hitam semakin banyak keluar dari bawah. Siti berlari, memeluk Raka erat-erat. Ia berbisik sambil menangis, "Kalau kau tak bisa memilih, biarlah ibu yang memilih. Lebih baik kita berakhir bersama daripada kau menghancurkan dunia." Tiba-tiba, Siti menggigit lidahnya sendiri. Darahnya mengalir deras, lalu ia tekan ke bibir Raka. Darah itu menetes masuk ke mulut anaknya. Raka terperanjat, tubuhnya menggigil hebat. Matanya yang merah menyala perlahan meredup, lalu ia menjerit panjang. Suaranya bergema, membuat tanah berguncang lebih keras. "Ibu!" Dalam sekejap, cahaya putih menyelimuti tubuh Raka. Asap hitam menghilang. Tangan-tangan yang keluar dari bumi lenyap kembali ke dalam. Jeritan-jeritan berhenti. Jalur rembulan hening, hanya terdengar desiran angin. Tubuh Raka perlahan-lahan mengecil, hingga kembali seperti bayi. Siti memeluk tubuh kecil itu erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Raden Surya meraung marah. Wajahnya retak, tubuhnya terbakar oleh cahaya putih. "Rahayu, kau telah mengkhianatiku." Dalam ledakan cahaya, sosoknya lenyap bersama bayangan hitam. Hening menyelimuti jalur rembulan. Bulan purnama masih bersinar pucat di atas langit. Siti terkulai lemas, memeluk bayi Raka yang kini tertidur. Bulastri mendekat, memeluk putrinya sambil menangis. "Kau berhasil, nak. Kau berhasil." Namun, tepat saat mereka hendak meninggalkan jalur itu, bayi Raka membuka matanya. Sekilas, matanya tampak normal. Tapi, sesaat kemudian, cahaya merah kecil berkilat di pupilnya. Bibir mungilnya menyunggingkan senyum samar. Siti terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, meski malam itu ia berhasil menutup gerbang, darah jin tetap mengalir di tubuh anaknya. Dan di kejauhan, dari balik pepohonan jalur rembulan, samar-samar terdengar suara tawa Raden Surya, meski tubuhnya telah lenyap. Sejak malam itu, desa Wonosari memang kembali tenang. Namun, orang-orang yang melewati jalur rembulan kadang masih mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, bercampur bau melati menyengat. Dan tak ada yang benar-benar tahu apakah kisah ini sudah berakhir atau baru saja dimulai. Rahayu tidak pernah kembali ke rumahnya. Di desa itu, setiap bulan purnama selalu terdengar tangisan bayi. Warga percaya itu adalah suara anaknya yang bukan sepenuhnya manusia. Jika kau berjalan di jalur rembulan, jangan pernah menoleh ke belakang.